Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillahil mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita lanjutkan kembali ulasan kita di dalam Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin. Masih di bab yang kedua ya, tentang taubat, yang pada kesempatan lalu kita sudah mengulas beberapa hadis di bagian awalnya. Insyaallah malam ini kita akan melihat hadis ada 3 ya. Hadis nomor 17 sampai 19 insyaallah. Yang punya kitabnya silakan dibuka. Nomor 17 sampai nomor 19. Hadis yang pertama ya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Ini hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa man taba qabla an tatlu'a asy-syams, siapa bertaubat qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, sebelum terbit matahari dari tempat terbenamnya, atau biasa kita sebut terbit dari barat ya. Kalau dalam bahasa hadisnya itu adalah an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, terbit matahari dari tempat tenggelamnya ya. Itu ya, siapa yang melakukan itu taballahu alaihi, ini dia bertobat sebelum kiamat. Jadi ungkapan qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha itu maksudnya adalah hari kiamat ya. Nah, siapa yang melakukan itu maka taballahu alaihi, Allah menerima taubatnya. Artinya itulah batas ya, batas Allah Ta'ala memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertaubat. Ini sampai matahari terbit dari tempat terbenamnya, atau hari kiamat ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, juga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Kemudian mungkin ada yang berkata begini ya, kiamat itu kan masih lama ya, ya relatif ya, sekian tahun, sekian puluh tahun, sekian ratus tahun mungkin ya. Tetapi sesungguhnya batas taubat itu bukan hanya kiamat kubro atau kiamat besar itu. Ada juga batas kiamat itu berupa ada juga batas taubat itu berupa kiamat sugro atau kiamat kecil. Apa kiamat kecil itu? Yakni al-maut. Nah, ini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang berikut. Nah, ini hadis dari Ibnu Umar, ya, Abdullah bin Umar. An Abi Abdurrahman, disebut juga sebagai Abu Abdurrahman, Abdullah bin Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata atau beliau bersabda, innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sungguhnya Allah menerima taubat hamba sebelum dia yughargir. Nah, yughargir itu apa? Yughargir itu nafas sudah di tenggorokan, sudah sekarat. Itu dari kata gorgoroh. Gorgoroh itu bunyi yang keluar kalau kita itu berkumur.
Coba ya, bayangkan kalau kita berkumur air, ya, lalu kita goyang-goyangkan di dalam mulut kita. Nah, itu bunyinya gor-gor. Nah, itu yang dimaksud dengan malam yugorgir. Ini ketika nyawa seseorang itu sudah sampai di kerongkongan. Nah, ini batas taubat yang kedua. Kalau tadi yang pertama itu adalah al-qiyamatul kubra, kiamat besar. Ya, mungkin kita masih bisa berkata lama, jauh. Meskipun itu relatif, ya. Tetapi untuk batas yang kedua ini atau al-qiyamatus sughra, kiamat kecil ini bisa sewaktu-waktu. Bisa kapan saja. Dan semua kita akan mengalami, ya. Jadi jangan orang yang masih muda itu kemudian berkata usia saya masih muda. Atau orang yang sehat bugar dia berkata saya ini kan tidak ada penyakit, masih lama. Ya. Atau orang kaya, ya, punya pangkat tinggi misalnya, mengira bahwa kematian itu jauh darinya, itu keliru. Kenapa? Kita bisa lihat realitas di sekeliling kita. Betapa banyak orang muda mati lebih dahulu daripada yang sudah tua. Tidak sedikit yang sehat, bugar, ya, ternyata meninggal terlebih dahulu dibandingkan yang sudah bertahun-tahun menderita penyakit. Demikian pula banyak orang kaya lebih dahulu dipanggil oleh Allah Ta'ala daripada yang miskin. Jadi tidak ada jaminan itu semua, ya. Maut itu bisa datang kapan saja. Sebab yang mati itu bukan orang yang sakit, bukan orang yang sudah tua, bukan orang yang tidak punya harta, bukan. Yang mati itu siapa? Dalam surah Ali Imran Allah katakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, siapapun yang Allah berikan kehidupan kepadanya, maka dia akan merasakan al-maut. Ya, kita semua. Dan kita tidak pernah tahu sampai kapan Allah Ta'ala memberikan kesempatan itu kepada kita. Maka mumpung masih ada nafas yang bisa kita hembuskan, mumpung masih ada waktu, ya, yang Allah pinjamkan, yang Allah berikan kepada kita, maka bertaubat, ya. Mohon ampunlah kepada Allah Ta'ala atas berbagai dosa-dosa kita di masa lampau. Ikhwafillah rahimakumullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, ya. Imam At-Tirmizi ini salah satu imam hadis yang terkemuka, ya. Kalau biasa kita dengar Al-Bukhari, Muslim, termasuk juga diantaranya adalah Imam At-Tirmizi. Ada juga yang membacanya dengan dhammah, Turmuzi, At-Turmuzi. Ada juga yang membaca At-Tirmizi. Ya. Bahkan ada yang baca dengan huruf dal, zalnya diganti dal, At-Tirmidzi. Ya. Kalau yang masyhur yang biasa kita gunakan itu Tirmizi. Ya. Tapi kalau ini dinisbatkan ke daerah tempat beliau tinggal, itu biasanya yang lebih pas itu Tirmizi, daerah Tirmiz, ya. Atau Tirmid, ya. Nah, beliau menulis, ya, kitab hadis yang sangat terkenal, Sunan At-Tirmizi, ya, mungkin kita biasa dengar, ya, Sunan At-Tirmizi. Waqal, beliau berkata, Imam At-Tirmizi atau biasa disebut Abu Isa, beliau berkata hadisun hasan, hadis ini hasan. Ini termasuk diantara istilah hadis yang dipopulerkan oleh beliau, ya, meskipun sebetulnya sudah dipakai juga, ya, di masa-masa sebelumnya, ya. Jadi beliau menggunakan istilah hasan banyak, ya. Beliau lah yang mempopulerkan, ya, istilah ini untuk menyebut kualitas hadis, ya. Biasakan kita kenal hadis itu sahih, dhaif. Nah, ya, ada juga istilah hadis hasan. Nah, apa itu hadis hasan? Sebetulnya hadis hasan itu sama, tidak berbeda dengan hadis sahih, punya mirip sekali. Jadi kalau hadis sahih itu apa? Dia harus memenuhi 5 syarat, ya.
mattasala isnaduhu bil udulid dhabitin min ghairi syuzuzin wala illatin qadihah. Hadis itu bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang-orang yang adil, ya, bukan orang fasik, ya, orang adil. Kemudian orang-orang yang dhabit, orang-orang yang kuat, cermat hafalannya, ya, tanpa ada syuzuz, tidak ada kejanggalan, tidak menyelisihi riwayat, ya, yang lain yang lebih kuat, dan juga tidak ada illat yang merusak kualitas hadis itu. Itu sederhananya, ya, syarat hadis sahih ada 5 itu. Nah, hadis hasan itu bedanya dari segi periwayatnya, tingkat dhabitnya, tingkat kecermatannya, tingkat kekuatan hafalannya. Jadi kalau hadis hasan itu qalla dhabtu atau khaffa dhabtuhu, agak di bawah sedikit kekuatan hafalannya, tapi tinggi, tetap tinggi, ya. Jadi bukan hafalannya lemah. Kalau hafalannya lemah tidak dianggap, ya. Itu hadis dhaif nantinya masuknya. Hanya hafalannya kuat, tetapi sedikit di bawah periwayat hadis yang sahih. Nah, hadis semacam ini kalau diriwayatkan oleh orang-orang yang kedhabitannya, kecermatan atau kekuatan hafalannya agak di bawah sedikit, tidak disebut hadis yang sahih, tetapi hadis hasan. Ya. Tetapi sama-sama makbul, ya, hadis sahih dan hasan itu sama-sama merupakan hadis yang diterima, hadis makbul. Nah, beliau selain Imam At-Tirmizi, ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, dalam Musnad. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, itu hadis yang ke-18, ya. Satu hadis lagi kita lihat, ya, sebelum kita diskusi. Ini agak panjang sedikit, ya. Wa an Zir bin Hubaysh, dari Zir bin Hubaysh. Ini nama tabi'in, ya, bukan sahabat, ya. Jadi Zir bin Hubaysh ini seorang tabi'in. Tabi'in itu generasi yang ada setelah sahabat. Generasi yang ada setelah sahabat. Generasi pertama umat Islam itu kan generasi sahabat, ya, ridwanullahi alaihim. Setelahnya adalah generasi tabi'in. Zir bin Hubaysh ini pernah berkata, qal ataitu Safwan bin Assal radhiyallahu anhu. Aku pernah datang, ya, mendatangi Safwan bin Assal. Nah, Safwan bin Assal ini sahabat. Jadi ada kalangan tabi'in datang bertanya kepada sahabat. Ini namanya Safwan bin Assal radhiyallahu anhu. As'aluhu 'anil masyi 'alal khuffain. Aku menanyainya tentang mengusap kedua khuf. Mengusap kedua khuf. Mungkin pernah dengar, ya, istilah ini. Ini istilah dalam pembahasan toharoh, bersuci. Jadi khuf itu biasa disederhanakan dengan diterjemahkan sebagai sepatu, meskipun sebenarnya tidak benar-benar pas, ya. Tapi anggaplah, ya, itu mendekatkan. Jadi sepatu, tapi dia yang tidak tembus air. Biasanya sepatu kulit, dan dia menutup mata kaki. Jadi bukan sepatu yang rendah, ya. Dia menutup sampai di atas mata kaki. Nah, itu namanya khuf. Nah, dalam pembahasan toharoh ada rukhsah atau ada keringanan bagi orang-orang yang memakai khuf ini, dengan syarat ketika dia memakainya sudah dalam keadaan suci. Dia berwudu misalnya di rumahnya, setelah itu dia wudu, dia memakai khufnya. Nah, nantinya ketika dia berwudu lagi, misalnya dia berhadas lalu dia berwudu lagi, dia tidak perlu melepas kedua khufnya. Jadi dia berwudu seperti biasa. Nanti bagian kakinya bagaimana? Dia mengusap khuf itu. Ya, dia mengusap kedua sepatunya itu. Tidak melepasnya, tidak harus melepas. Nah, itu namanya al-mashu 'alal khuffain. Nah, Zir bin Hubaysh, tabi'in ini tadi, datang bertanya kepada sahabat Safwan bin Assal tentang mengusap dua khuf itu. Faqala, lalu dia berkata, ini ketika Zir ini datang, Safwan bertanya, "Ma ja'a bika ya Zir?"
Apa yang membuatmu datang wahai Zir? Faqultu, lalu aku berkata, yakni Zir berkata, ibtigha al-ilm, untuk mencari ilmu. Dia datang belajar. Faqal, lalu beliau berkata, yakni Safwan bin Assal, ini sahabat ya radhiyallahu anhu, berkata, innal malaikata tadau ajnihataha li talibil ilmi ridham bima yatlub. Sungguhnya malaikat itu membentangkan sayapnya kepada penuntut ilmu karena ridho atas apa yang dituntut, karena ridho dengan apa yang dicarinya. Nah, itu diantara fadilah orang yang talibul ilmi, menuntut ilmu. Ya, mudah-mudahan kita termasuk di dalam ini ya, dalam majelis kita ini ya, kita pelajari ilmu-ilmu syariah. Ya. Nah, mudah-mudahan ya kita mendapatkan fadilah ini. Jadi malaikat itu membentangkan sayapnya ya, karena ridho terhadap apa yang dicari. Ya. Nah, makna membentangkan sayap ini ada yang menyebutnya bahwa itu makna hakiki. Betul-betul malaikat itu berada ya di sisinya atau di dekat, lalu membentangkan sayapnya. Ada juga yang memaknainya secara majazi ya, sebagai bentuk rahmat Allah Ta'ala tercurah atas mereka ya, jadi malaikat mendoakan mereka sehingga Allah Ta'ala mencurahkan rahmatnya. Nah, tetapi apapun itu, terlepas apakah maknanya adalah makna yang hakiki atau bukan, yang jelas itulah keutamaan yang Allah berikan kepada talibul ilmi ya, diantaranya. Nah, setelah Safwan mengatakan itu, fakultu, aku pun berkata, yakni tabi'in tadi, Zir ini bertanya, innahu qad hakka fi sadril mashu 'alal khuffaini ba'dal gha'iti wal baul. Sesungguhnya agak mengganjal dalam dadaku perkara mengusap dua khuf ini setelah buang air besar dan buang air kecil. Apakah tetap boleh mengusap khuf? Nah, itu maksudnya. Kalau dia memakai khuf, dia ragu. Kalau misalnya saya habis buang hajat, apakah masih boleh dia mengusap khufnya? Wa kuntam ra'a min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara engkau merupakan salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, faji'tu as'aluk, sehingga aku datang bertanya kepadamu. Hal sami'tahu yadhkuru fi dzalika syai'an, apakah engkau ya pernah mendengar beliau sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang perkara itu sesuatu ya, atau pernah menyinggung perkara khuf ini. Bagaimana hukumnya kalau saya buang hajat, apakah boleh mengusap kedua khuf? Ini juga memberi ibrah bagi kita semua ikhwafillah, agar kita itu kalau tidak tahu bertanya ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ya kepada orang yang tahu kalau kalian tidak mengetahui. Tidak boleh sok tahu, tidak boleh juga masa bodoh tidak peduli, pura-pura tidak tahu dan tidak mau tahu. Tidak begitu ya seorang muslim. Tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kita mencari tahu. Kalau ada yang membuat kita bingung, tanya ya. Tanyalah kepada ulama, pewaris para nabi. Nah, termasuk kalangan tabi'in itu bertanyanya kepada sahabat ya, yang banyak mendapatkan ilmu dari Rasulullah SAW. Nah, lalu beliau berkata, yakni sahabat ini Safwan bin Assal radhiyallahu anhu, "Na'am, iya." Artinya saya pernah mendengar Rasulullah SAW menjelaskan tentang itu. Ini kana ya'muruna idza kunna safran aw musafirin. Beliau ya memerintahkan kami jika kami dalam safar ya. Jika kami sedang safar ya, yakni dalam keadaan melakukan perjalanan, menjadi musafir ya.
Jadi ada redaksi menyebutkan safron, ada juga yang mengatakan au musafirin. Tapi maknanya sama ya. Nabi SAW memerintahkan kalau kami sedang safar, alla nanzi'a khifafana salasata ayyamin wa layaliyah. Ya. Jadi wa layaliyahunna illa min janabah. Agar kami tidak perlu melepas khuf ya kami selama 3 hari 3 malam. Illa min janabah. Kecuali karena janabah. Artinya kecuali karena hadas besar. Kalau hadas kecil tidak perlu dilepas. Jadi berwudunya nanti berwudu seperti biasa kecuali kaki khufnya diusap bagian atasnya yang wajib, disunnahkan juga bagian bawahnya. Ini adalah mazhab Syafi'i. Ya. Lakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Tetapi kalau itu karena buang air besar dan buang air kecil, juga karena tidur, maka tidak perlu melepas. Ya, tidak perlu melepas. Nah, jadi hadis Nabi SAW yang disebutkan oleh Sofwan bin Asal, itu kalau dalam kondisi safar boleh sampai 3 hari 3 malam itu tidak melepas khuf, sepanjang hanya karena hadas kecil. Kalau tidak safar bagaimana? Kalau tidak safar itu sehari semalam saja. Ya, dalam hadis yang lain tuh yaumun walailah, sehari semalam kalau tidak dalam keadaan safar. Nah, ini termasuk diantara syariat yang agak jarang diamalkan ya. Karena itu ya ini kita pertajam sedikit persoalan ini karena ini jarang ya. Padahal termasuk diantara sunnah Nabi SAW. Coba diamalkan sesekali biar tahu ya. Kalau kita dalam keadaan tidak safar, ini yang sederhana saja, yang sederhana yang bisa kita lakukan. Misalnya ada mahasiswa atau pekerja, misalnya pagi-pagi kan berangkat. Di rumah wudu memang, pakai khufnya dalam keadaan sudah berwudu. Nah, cek dulu kita punya khuf apa tidak. Khuf itu apa? Sepatu tadi, dia tidak tembus air. Sepatu kulit lah ya, tapi sampai menutup mata kaki. Mungkin yang paling pas itu kayak sepatu laras lah ya. Atau mungkin saya nggak tahu, petani kita itu ada juga yang kadang memakai, atau ini peternak yang kadang pakai sepatu apa itu? Bot. Bot. Tapi itu dari karet ya, karet kan tidak tembus air juga. Nah, begitu. Nah, itu bisa dianggap sebagai khuf. Jadi memakai itu dalam keadaan kita sudah berwudu, sudah suci dari hadas kecil. Kita pakai kemudian apa? Kita keluar bekerja misalnya. Nah, nanti pada saat misalnya kita jam berapa ya? Jam 10 misalnya ke toilet mau pipis. Jam istirahat atau apa jam 10. Ya toilet masuk saja pipis. Nah setelah itu berwudu. Kan diharapkan ya, dianjurkan muslim itu menjaga kesuciannya. Kalau wudu batal, berwudu lagi. Kan gitu adabnya. Tá? Nah saat setelah saya buang air kecil tadi, nah wudu. Wudunya gimana? Wudu seperti biasa, kecuali kaki. Kakinya nanti tidak disiram, tidak dicuci. Tetapi khufnya yang diusap, bagian atasnya disunnahkan juga bagian bawahnya. Bagian atas, bagian bawah. Diusap, bukan disiram ya. Al-mashu itu diusap. Apa bedanya al-mashu dengan al-ghuslu? Kalau al-ghuslu itu kan dicuci, disiram. Jadi misalnya gini, kalau wajah dalam wudu itu kan disebut al-ghuslu. Air kita tampung. Itu wajah, namanya al-ghuslu. Tapi kalau kepala itu al-mashu, mengusap. Airnya tidak ditampung, tidak harus ditampung. Cukup tangan kita basah kan, sedikit saja basah begini. Setelah itu diusapkan di kepala. Itu namanya al-mashu. Jadi airnya tidak perlu ditampung. Nah sama juga dengan khuf tadi. Khuf itu al-mashu. Jadi cukup tangan kita basah, setelah itu diusapkan di bagian atas ya, bawahnya lebih bagus begitu ya.
Setelah itu selesai. Jadi wudhu seperti biasa kecuali kaki dengan cara itu tadi. Ya, kaki diganti dengan mengusap 2 khuf. Ya, coba diamalkan. Ini jangan sampai sunnah Nabi SAW ini tidak pernah kita amalkan sama sekali. Nah, ini bisa digunakan bagi termasuk yang tidak safar, ya, sehari semalam kalau tidak safar. Nah, saya tadi ya, yang pakai sepatu boot kerja itu kan bisa dari pagi, siang, sore. Nanti sholatnya gimana? Ya, kalau sholat lain lagi ceritanya ya. Sebenarnya kalau sholat itu misalnya tadi peternak atau petani, dia sholatnya di sawah, kan tidak harus melepas. Dia boleh pakai itu boleh pakai khufnya sholat. Cuman kalau di masjid kan ya jangan cari gara-gara lah ya. Kalau masuk masjid kemudian tidak melepas itu kan bisa ribut nanti. Ya. Kalau kaos kaki oke lah ya. Kalau sepatu jangan cari gara-gara. Jadi ini maksudnya kalau di lapangan. Ya. Atau sekedar tadi Anda menjaga menjaga wudhu. Kalau misalnya Anda sudah mengusap khuf tadi, ternyata sholatnya di masjid, berarti kan harus dilepas lah. Nah, ketika dilepas, cuci kakinya saja. Tidak perlu berwudhu diulang, tapi cukup kakinya. Setelah itu masuk masjid sholat. Oke. Ini kalau dengan catatan belum berhadas. Kalau berhadas ya Anda lepas wudhu berarti seperti biasa. Jadi ceritanya tadi habis pipis Anda berwudhu mengusap khuf jam 10 kan. Nah jam 12 duhur sholat, tapi sholatnya di masjid. Nah kalau sholat di masjid berarti kan dilepas khufnya. Kalau sudah dilepas berarti habis masanya kan. Tapi kalau wudhunya tadi belum batal, maka ketika selesai dia lepas, dia masuk sebelum masuk masjid dia cuci kaki saja. Setelah itu masuk dia sholat. Begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau safar lebih lama lagi, bisa 3 hari 3 malam. Cuman mungkin kalau safar kita agak jarang ya melakukan. Yang biasa memungkinkan itu tentara, orang lapangan misalnya ya. Dia pakai sepatu laras, menginap di hutan berhari-hari. Ya lepas sepatu, itu bisa. Dia bisa amalkan ini sampai 3 hari 3 malam, tidak harus dilepas. Jadi itu untuk hadas kecil boleh. Tapi kalau hadas besar, ya kan harus mandi, jadi harus dilepas, ya. Kalau hadas besar. Allahu a'lam. Tabi'in ini, Zir ini bertanya lagi. Fakultu hal sami'tahu yazkuru fil hawa syai'an. Apakah engkau pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut tentang cinta? Ya, apa saja? Qal, lalu beliau sahabat ini berkata, ya, Safwan berkata, "Na'am." Ya, saya pernah mendengar. Kunna ma'a Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam fi safar. Kami juga pernah bersama Rasulullah SAW fi safar dalam sebuah perjalanan. Fabaina nahnu indahu iznadahu Arabi. Saat kami berada di dekat atau bersama dengan beliau, tiba-tiba ada orang Arab Badui memanggil beliau. Bisautin lahu jahwari, dengan suaranya yang keras. Itu orang Arab, karena orang Arab Badui. Orang Arab Badui ini maksudnya orang Arab yang tinggal jauh di pedalaman. Ya. Seperti biasa kita sebut, ada istilah kita suku Badui ya. Nah, tinggal di pedalaman, bukan di tempat peradaban, jauh. Kebiasaan mereka itu kalau ngomong itu kan suara besar, padang pasir suara besar, teriak gitu. Nah ini manggil Nabi dengan suara keras, sampai dengan nama beliau langsung dia sebut, ya Muhammad. Ini sebenarnya secara adab kurang baik ya. Tapi ini karena orang Arab ini kampung ya, mungkin tidak paham ya. Nabi juga tidak mempersoalkan. Fajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwa min sautih. Lalu Rasulullah SAW menjawab ya dengan suara yang juga tinggi, semisal dengan suaranya Arab Badui tadi. Haum. Ya, beliau mengatakan haum, apa? Ada apa? Mari, silakan. Nah, maksudnya Nabi silakan kalau mau bertanya ya. Fakultu lahu, lalu aku yakni Safwan melihat orang Badui ini cara ngomongnya
suaranya besar, tinggi itu, kemudian manggil Rasulullah SAW dengan namanya langsung, ini kan tidak sopan. Waihak, nah, ini orang Arab, Sofwan mengatakan waihak, aduh, dia menyayangkan, ya, dia menyayangkan cara orang ini berkomunikasi. Waihak, ugdud min sautik, rendahkan suaramu. Jadi kalau kau ngomong dengan Nabi SAW itu, rendahkan suaramu, ya, jangan ditinggikan. Fa innaka indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kamu itu di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak usah teriak kayak orang jauh. Sudah di dekat masih teriak. Nah, apalagi ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang ada ya dalam suratul Hujurat kan kita diajar tah. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan meninggikan suara kalian melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adab ya. Wa qad nuhita an haza, ya engkau tuh dilarang melakukan ini, tidak boleh ya. Faqal, lalu orang Arab tadi berkata, wallahi la aghdud, nah, demi Allah saya tidak mau merendahkan suara. Ini perangainya orang Arab kampung ini, Badui ini tidak peduli dengan itu. Nah, qala al-Arabi, dia berkata lagi ya, orang Arab Badui ini, al-mar'u yuhibbul qauma wa lamma yalhaq bihim. Ada seseorang mencintai satu kaum, tapi tidak bisa setara dengan mereka. Tidak bisa seimbang dari sisi amalnya dengan kaum itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu akan bersama dengan yang dicintainya pada hari kiamat. Ya, itu ya. Itu hadis yang istimewa ya. Nanti di bab yang pas kita akan bahas lebih detail tentang ungkapan itu ya. Jadi, malam ini topik kita tentang taubat ya. Tapi setidaknya ini mengisyaratkan kepada kita betapa pentingnya kita mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cinta itu fadilahnya kita bisa diberikan berhimpun bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kualitas iman amal kita jauh ya dibandingkan beliau. Nah, famazala yuhadditsuna hatta dzakara baban minal maghribi masirata 'ardihi aw yasiru raqibu fi 'ardihi 40 aw 70 aman. Dan Sofwan itu terus bercerita, menyampaikan ya hadis kepada kami sampai dia menyebutkan ada suatu pintu ya di sebelah barat itu yang lebarnya itu, atau kalau ada orang berkendara naik ya naik kendaraan untuk sampai dari ujung ke ujungnya itu butuh waktu 40 atau 70 tahun. Nah, itu kata Sofwan. Qala Sufyan ahadur ruwa, berkata Sufyan, salah satu periwayat hadis ini Sufyan bin Uyainah, itu berkata, qibala asy-Syam khalaqahu Allah taala yauma khalaqas samawati wal arda maftuhan lit-taubati la yughlaqu hatta tatlu asy-syamsu minhu. Ini perkara gaib sebetulnya ya. Tapi ya kita baca. Jadi pintu itu qibala Syam, berada di sebelah di arah Syam. Allah Ta'ala menciptakannya pada hari penciptaan langit dan bumi, dan itu maftuhan lit taubah, yang terbuka untuk taubat. La yughlaqu, tidak pernah ditutup atau tidak pernah dikunci, hatta tatlu asy-syamsu minhu, sampai matahari terbit dari sana. Ya. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Jadi menguatkan hadis sebelumnya yang menegaskan bahwa kiamat itu menjadi batas akhir taubat itu. Imam At-Tirmizi meriwayatkan ini dan lain-lain. Waqal, dan beliau mengatakan hadisun hasanun sahih. Nah, ini adalah tambahan istilah lagi. Kalau tadi hadis hasan, nah ini hasan sahih. Apa maksud hasan sahih itu? Ini istilah ya khas ini ya. Jadi hasan sahih itu diantara maknanya sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Mahmud At-Tahan ya. Jadi kalau jalur hadis itu, sanad hadis itu cuma satu, rantai periwayatannya satu, maka istilah hasan sahih itu artinya Imam At-Tirmizi agak ragu apakah ini masuk kategori hasan atau kategori sahih. Tapi kalau rantainya banyak, berbilang ya, misalnya lebih dari satu itu ya, maka
Hasan sahih itu bisa bermakna sebagian rantai periwayatan itu hasan, yang lainnya sahih. Nah, gitu ya. Itu diantara makna hasan sahih ya. Nah, selain oleh Imam At-Tirmizi, ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam An-Nasai dan Ibnu Majah ya. Wallahu a'lam bissawab.